Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi di open source system. Ya, di sini saya akan menjelaskan definisi daripada perangkat lunak sumber terbuka yang kita sempat bahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi pada dasarnya perangkat lunak sumber terbuka itu adalah perangkat lunak yang dia bebas digunakan oleh masyarakat, entah itu kode maupun software itu sendiri. Jadi tidak hanya softwarenya saja yang bebas digunakan, tetapi fondasi dasar atau kodenya sendiri pun dia juga bisa dipakai. Ya. Contohnya bisa kita pakai adalah Gym dan Firefox. Nah, sedangkan untuk perangkat lunak tertutup, dia adalah perangkat lunak yang dia dimiliki oleh sebuah perusahaan atau komunitas tertentu, termasuk dalam hal kodenya, sehingga sebagai user untuk menggunakan aplikasi itu kita harus bayar pastinya ya, dan belum tentu mendapatkan kode aksesnya, kode sumbernya itu nggak dikasih. Itu adalah perangkat lunak sumber tertutup. Memang dia menggunakan konsep ini untuk melindungi citra merek brand ya, dan juga melindungi pelanggannya. Itu adalah perangkat lunak tertutup, sehingga perangkat lunak tertutup sendiri dia punya yang namanya brand ya, yang harus dijaga. Nah, kalau kita membicarakan software-software seperti tadi, maka muncul sebuah isu atau permasalahan yang disebut dengan biaya. Ya, jelas ya, karena kita membuat sebuah software yang pastinya menggunakan uang, tidak mungkin gratis. Ya, pasti ada yang namanya biaya di sana. Nah, meskipun beberapa sistem operasi ya, beberapa sistem operasi dia memiliki yang namanya biaya ya, ada juga yang namanya biaya tambahan. Jadi meskipun ada software yang gratis terkadang, tetapi ada juga sebuah sistem yang dia ya ada yang bayarnya juga, tetapi bukan softwarenya, tetapi layanannya. Contohnya adalah Ubuntu. Jadi Ubuntu itu dia adalah sistem operasi yang dimana sistem operasinya itu dia free. Sistem operasinya free, bisa dipakai bebas, tetapi ketika kalian pingin merasakan layanan yang diberikan oleh sistemnya Ubuntu atau perusahaannya Ubuntu, ya kita harus bayar. Ya, karena berkaitan dengan enterprise biasanya. Ya, itu adalah OSS Ubuntu contohnya. Ubuntu melakukan penjualan layanan. Yang dijual adalah di sini adalah layanan, bukan softwarenya. Sehingga ketika kalian ingin menikmati sebuah fitur yang lebih dibandingkan yang lainnya, maka harus membayar ke mereka. Contohnya, kita ingin membuat sistem operasi ya, sebuah sistem infrastruktur menggunakan virtual machine, maka kita cukup membayar $75 per tahunnya. Itu sangat murah. Berarti kalau dibagi 12 sekitar $6. Sekitar $6 per bulan. Murah sekali, nggak ada 100.000. Udah bisa menikmati fitur enterprise dari Ubuntu. Ya. Kemudian untuk server 225, bahkan untuk desktop sendiri pun juga ada, yaitu $25 per tahun. Itu yang dikasih adalah layanannya yang dikasih, bukan sistem operasinya. Sistem operasinya gratis. Nah,
Perangkat lunak sumber tutup biasanya perangkat lunak yang berbayar, yang dimana harganya pasti berbeda dan caranya pun juga berbeda, harganya pun berbeda tergantung dari kompleksitas. Meskipun kadang harganya mahal, di situ kita sebagai pengguna pasti mendapatkan fitur yang lebih dibandingkan yang lainnya. Sebagai contoh, ketika kita membeli produknya Microsoft Windows, maka kita akan selamanya mendapatkan update tanpa harus membeli lisensi ulang. Tapi sayangnya hal ini tidak terjadi di versi-versi yang terdahulu, di mana ketika kamu membeli Windows 95, Windows 98 dan seterusnya, itu belum tentu bisa diperpanjang lisensinya. Tetapi ketika kamu sudah punya Windows 7, kamu mau upgrade ke 8 atau ke 10, dia bisa tetap berlangsung seperti biasa. Ya. Ini adalah contohnya ketika Windows yang tidak dibeli lisensinya, dia akan masuk mode evaluation yang dimana user itu boleh mencoba selamanya, tapi dapat tanda watermarknya itu. Dan beberapa fitur itu dimatikan. Jadi pada dasarnya kita pun bisa memakai Windows selamanya gratis. Cuma beberapa fitur dimatikan, nggak bisa di customize, ada watermarknya. Ya. Nah, bagaimana dari sisi keamanannya? Ketika sebuah sistem open source dia terbuka, dapat diakses siapa saja, maka di saat yang sama ada orang yang baik juga yang dia bisa mengimprove, memperbaiki, menambah baikan dari aplikasi tersebut. Jadi netral jatuhnya. Ya. Sedangkan di sumber tertutup biasanya hanya dapat diperbaiki oleh vendor. Ibaratnya kalau kita nemu kesalahan di sistem, kita laporan, ya kita harus nunggu laporan itu diproses atau tidak. Andaikan sebuah sistem itu adalah sebuah permasalahan yang kritis, maka mau tidak mau kita harus melapor dan akhirnya untuk diproses bisa membutuhkan waktu. Itu adalah contohnya. Ya. Kemudian dalam hal dukungan, support. Dalam hal dukungan memang closed source system memiliki sistem dukungan atau support yang baik. Karena memang kita sudah bayar ya. Kita sudah bayar yang harus dilayani dengan baik. Dan otomatis juga dokumentasinya dia juga ada. Tapi sayangnya kalau dia open source system yang namanya gratis, maka yang bisa membantu itu adalah forum alias komunitas. Jadi nanti ketika ada suatu permasalahan yang ada, kita bisa bertanya langsung ke forum-forum tersebut, ke forumnya. Contoh di FreeBSD saya pernah mencoba menginstal FreeBSD, saya nemu kesalahan, di situ saya melaporkan, oh kok seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Ya, itu adalah dukungan melalui forum. Tapi kalau kita beruntung ya, terkadang yang membantu itu juga langsung dari salah satu tim yang ada di open source-nya. Tergantung daripada forumnya. Contohnya adalah FreeBSD forum yang itu langsung di-manage oleh FreeBSD-nya. Ada Linux Question dan Axe Ubuntu. Itu semua adalah tempat kita mencari dukungan dari sistemnya atau aplikasi yang kita gunakan. Ya, jadi ada forumnya, GIM ada sendiri. Ya, andaikan kalian tidak nemu, kita bisa menerbitkan yang namanya issue melalui GitHub. Nah, dari GitHub itu kita bisa bertanya, ini apakah bisa diperbaiki atau tidak. Kemudian dari kegunaannya sendiri itu adalah subjektif, ya dari open source system, yang dimana panduan penggunaan ditulis ya dan belum tentu untuk orang awam. Jadi ketika kita menemukan aplikasi open source, pasti yang pertama kali kita rasakan adalah bingung. Ini bagaimana cara memakainya? Karena dokumentasinya sendiri ya, dokumentasinya sendiri itu kadang tidak ada.
Terkadang kita harus mengandalkan yang namanya YouTube, nunggu orang pertama dulu untuk yang mengatur, ya. Kemudian perangkat lunak kelebihannya adalah dokumentasi, memang dia tertulis baik dan terperinci, tergantung dari organisasinya sendiri ya. Sekelas Arch Linux itu mereka punya dokumentasi yang bagus juga. Ya, ini adalah contoh perbedaan. Yang kiri adalah GIMP, yang kanan Photoshop. Di sini kalian bisa melihat kegunaannya sama, tombol-tombolnya sama, hampir sama. Tetapi cara mereka melakukan pembuatannya itu berbeda dengan fungsionalitas yang sama. Tetapi ketika kalian memakai, ini bagaimana cara makainya? Itu yang menjadi bingung pertama kali. Dan itu sangat wajar untuk dirasakan. Lalu berikutnya ada ketersediaan kode. Jadi sistem operasi itu, entah itu sistem operasi maupun program-program standar, itu tidak bisa dilihat kodenya, hanya RND saja yang bisa melihat kodenya. Sehingga kalau ternyata ada kesalahan atau error, ya, maka hanya sistem operasi itu sendiri yang harus memperbaiki. Kita melihat contoh daripada iPhone 14 yang kemarin keluar, ya, itu terjadi error dengan kameranya. Yang bisa memperbaiki siapa? Ya Apple-nya sendiri. Berbeda dengan aplikasi open source yang dimana aksesnya terbuka, di situ semua orang mempunyai kesempatan untuk mengusulkan bagaimana cara memperbaikinya. Sehingga dari situ kita bisa lebih tahu, oh ini lebih efektif. Itu yang menjadi kekuatan daripada open source. Ya, ini contohnya di mana open source itu bisa dilihat kodenya. Ya, jadi semakin banyak orang yang melihat kode itu, maka ide-ide kreatif untuk memperbaiki sebuah error itu akan makin banyak. Jika hanya mengandalkan tim internal saja. Itu yang menjadi kelebihan di sini. Ya. Oke, itu adalah panjang pendek untuk perangkat lunak terbuka. Kenapa lisensinya seperti ini, bayarnya seperti ini. Itu pada dasarnya ya demi profit lah ya. Tapi bukan berarti sistem yang dia terbuka itu tidak bisa mendatangkan profit meskipun gratis. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana lisensi, baru berikutnya membahas soal model bisnisnya. Ya. Oke, itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.